Selamat sore Bu Desi. Apa Iya Pak kabar Jai, Bu? apa kabarnya nih hari ini Pak Jai? Alhamdulillah. Baik Bu. Iya Pak Jai, Sehat Bu? kayaknya Pak Jai terlihat agak kurang semangat nih hari ini, kenapa nih? Agak nggak enak badannya. Sakit perut. Oh, waduh Pak Jai jaga kesehatan ya, jangan sampai, Ya, kegiatan-kegiatan membuat Pak Jai, lupa makan ataupun lainnya ya. ya. Kira-kira nih Pak Jai, hari ini ada yang mau dibicarakan atau diceritakan gitu sama saya ya? Ada Bu. Ada beberapa sih, cuma sepertinya satu aja dulu yang mau saya sampaikan ke Bu Desi ya, Bu, ya. Siap Pak Karena Jai, silakan Pak Jai. jadi ini masalahnya bukan masalah pribadi ya, masalah di sekolah, Bu. Tapi bukan di kelas juga ya. Ya, siap. Masalahnya di sekolah saya di belakangan ini saya kurang apa ya, melihat dari teman-teman yang termasuk saya gitu ya. Jadi saya ikut ke bawah gitu ya. Dari Mhm. teman-teman yang ada ini di sekolah saya itu eh, agaknya emang kurang semangat ya Ibu ya. Saya juga belum memahami apa maksudnya, apa masalahnya gitu ya. Mereka kenapa kurang semangat gitu. Cuman hal ini emang bukan hanya belakangan ini saja sih, sering terjadi gitu loh. Maksudnya kehilangan mood lah untuk mengajar gitu misalnya. Oh Jadi gitu, iya iya. yang saya lihat itu eh, kenapa sih guru-guru ini kok kurang semangat gitu ya, kurang peduli terhadap siswanya gitu. Jadi seperti apa ya, setengah-setengah lah, nggak sepenuh hati lah dalam mengajar itu. Setelah saya siasati, saya lihat, saya teliti gitu. Cuman sampai saat ini pun saya belum bisa menemukan atau dari pihak kepala sekolah pun menurut saya kepala sekolah baik-baik saja, nggak pernah berbicara yang apa ya, yang menyakiti atau terlalu mengekang banyak apa namanya peraturan-peraturan. Sebenarnya kepala sekolah pun tetap apa namanya kebijakannya juga bagus-bagus, nggak terlalu membuat repot lah anak buahnya dan Iya. cara menyampaikannya juga bagus, menghormati, menghargai seperti itu. Cuman kadang yang saya perhatikan itu teman-teman ini emang apa ya, ya saya bukan menjelekkan teman-teman ya, ini yang saya rasakan ya, bukan masalah di sekolah saya ya. Karena saya kadang, saya aja seperti ini apalagi mereka yang seperti itu gitu. Saya kadang berpikir, saya aja ngerasa kurang maksimal gitu loh dalam dalam bekerja, dalam apa namanya, beraktivitas di sekolah gitu. Apa dengan teman-teman yang begitu santainya, apakah bisa tersampai pembelajarannya gitu? Apakah siswa Mhm. itu tidak rugi dengan waktunya gitu kan, waktunya dia berangkat sekolah, waktunya dia ngabisin uang jajan dari rumah, akhirnya kok pulang juga saya pikir kayaknya dapat apa dapat apa nggak sih anak itu, dapat apa-apa nggak sih gitu. Jadi intinya saya di sekolah saya itu ada masalahnya ya tentang kinerja lah Bu ya, kinerja Iya. para tenaga kerja yang ada di sekolah saya yang apa ya, yang kurang meyakini bahwa bekerja itu harus ikhlas, harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan, itu, Bu. Oh gitu Pak Jai. Baik Pak Jai, setelah saya mendengar cerita Pak Jai nih ya, pasti kan Pak Jai cerita ini ada tujuannya nih ya Pak Jai ya. Nah, kemudian apa nih tujuan Pak Jai ke depannya, dengan, permasalahan yang Pak Jai alami ya, yang Pak Jai ceritakan barusan nih? Apa nih, ada nggak Ya sih? Tujuan tujuan Pak saya Jai cerita nih sama saya ya ya, betul. keinginan Pak Jai terutama. Ya tujuan saya sharing masalah ini ya saya ingin dapat solusi, saya Oh ingin dapat gitu. pencerahan, penguatan, seperti itu. Bagaimana sih untuk menggerakkan kembali teman-teman saya yang ada di situ termasuk saya, untuk lebih semangat lagi dalam bekerja gitu, dalam bertugas supaya tugas yang kita dapatkan berhasil dengan baik, anak-anak juga terdidik dengan baik, sehingga apa yang kita cita-citakan itu dapat tercapai. Selama ini kan apa ya, yang saya perhatikan itu kepeduliannya memang tidak ada gitu loh, kurang Oh, gitu loh pedulinya guru itu terhadap anak-anak. Kadang iya. anak itu yang penting dikasih saja materi sudah ditinggal Sudah ya, atau ditinggal ya pasti. Bener bener. terus Itu habis itu umumnya seperti itu ya, Pak Jaya? iya, terus kalau misalnya anak-anak berkata-kata yang tidak sopan pun sepertinya kalau nggak
saya yang negur sepertinya kayaknya yang lain juga berat. Akhirnya saya kayak kerepotan sendiri di sekolah itu. Seperti saya yang harus pontang-panting, harus kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Akhirnya sepertinya saya ngerasa malah akhirnya kayak susah sendiri ya, karena saya Repot ya, Pak Jai, ya? heeh, karena kepeduliannya apa saya yang terlalu overprotective, apa gimana, saya Heeh, nggak ngerti gitu ya. Cuma saya pikir ketika hal itu emang tidak baik ya harus saya tegur gitu loh. Apalagi betul kepada sekali. anak-anak yang masih kecil, yang memorinya juga masih kosong, ibaratkan kertas itu masih putih, belum ada coretan sama sekali. Kan saya nggak mau siswa-siswa saya itu ke depannya dapat coretan-coretan yang tidak bagus. Makanya saya harus Betul. menghapus, apa namanya, coretan-coretan itu. Misal itu coretan itu bukan dibawa dari sekolah ya, misalnya dibawa dari rumah, tapi di sekolah itulah tugasnya untuk kita menghapus coretan-coretan itu. Benar benar. Itu Oke, tujuannya, Bu. jadi itu ya Pak Jai ya, tujuan Pak Jai sebenarnya cerita ke saya ya, ada tujuannya. Nah Pak Jai, setelah Pak Jai mengetahui nih tujuan Pak Jai sendiri, pastinya ada hal-hal yang ingin Pak Jai kembangkan ya, kira-kira kalau boleh tahu apa sih Pak Jai yang ingin Pak Jai kembangkan untuk, tujuan yang Pak Jai inginkan seperti itu? Sebenarnya banyak sih yang mau saya kembangkan gitu. Saya ingin memberi lebih semangat lagi kepada mereka. Yang saya yang saya obrolkan biasanya saya berkolaborasi jejak pendapat itu bersama kepala sekolah, bersama teman saya yang senior gitu. Kenapa Bu itu seperti itu? Kenapa itu kok seperti ini? Jadi saya mencari akar masalahnya dulu kenapa gitu. Mas Oh setelah ya, saya cari akar masalahnya, eh, ternyata emang banyak juga kekurangan dari sekolah untuk memfasilitasi mereka, itu yang pertama. betul betul betul. Yang kedua, saya ingin mengembangkan untuk para guru ini untuk lebih semangat lagi ya, Betul dengan sekali. memberi, apa namanya ya, memberi eh, praktik baik lah, misalnya memberi contoh kepada mereka gitu ya, supaya mereka itu, oh ternyata jadi guru itu menyenangkan gitu loh, tidak hanya sekedar datang bekerja terus dapat upah gitu. Saya juga berpendapat bahwa dan sering menyampaikan kepada teman-teman guru itu, ayo kita kerja ikhlas. Kalau rezeki itu sebenarnya sudah ada yang mengatur gitu ya, sudah ada Betul yang sekali. memberi kepada kita. Kalau kita kerjanya ikhlas, rezeki itu nggak harus dari sekolah saja loh. Bisa dari yang lain-lain, saya bilang seperti itu. Jadi saya ingin menyadarkan aku ya, cara mengembangkannya. Saya ingin menyadarkan mereka dengan memotivasi mereka, dengan memberi contoh seperti itu. Iya, betul, benar sekali Pak Jai ya. Jadi lebih ke praktik baik ya Pak Jai ya. Nah Pak Jai, setelah Pak Jai mengutarakan nih hal-hal yang ingin dikembangkan, pastinya ada juga nih hal-hal yang menjadi tantangan Pak Jai sendiri ya. Nah, ada nggak nih Pak Jai? Bisa diutarakan boleh deh. Ya, tantangannya ya banyak sih Bu, karena emang ini masalah masalah apa ya karakter apa masalah apa namanya pribadi masing-masing orang sih Bu ya. Jadi Iya kalau betul. kalau saya harus memaksakan mereka pun saya tentunya tidak bisa ya harus memaksakan. Artinya saya harus Iya, pelan-pelan menyadarkan saja gitu. Ya tantangan yang terberat saya yaitu tadi apa namanya menyadarkan seseorang itu tidak segampang yang kita pikirkan kan ya harus pelan-pelan lah betul. harus memberi contoh, mengambil hatinya dan lain-lain. Artinya eh, cara kita menyadarkan orang itu ya tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Tantangannya Benar selain itu sekali. juga kita harus bisa memfasilitasi mereka gitu ya. Betul betul. Kalau kita nggak bisa memfasilitasi mereka pun ya mereka juga akan tetap seperti itu kinerjanya seperti itu. Jadi ya tetap saya pikirkan itu. Apalagi nanti misalnya saya diberi kesempatan jadi pimpinan, saya juga akan selalu belajar dan selalu belajar. Seperti itu, Iya. Bu. Benar-benar sekali. Saya sangat setuju ya Pak Jaya. Nah setelah Pak Jaya tahu nih ya, apa yang ingin dikembangkan, kemudian tantangan-tantangan, menurut Pak Jaya pribadi nih ya, pentingkah target-target yang Pak Jaya inginkan atau harapan-harapan itu untuk dicapai seperti itu? Betul. Ya, sangat penting, Bu, karena ini berkaitan dengan masa depan siswa-siswa saya, Betul. sekolah saya. Kalau sekolah saya masih mau seperti seperti itu terus, ya apa gunanya ada sekolah gitu loh kalau menurut saya. Belajar Oke, saja anak itu di rumah gitu. Cuman ya iya, menurut saya emang hal ini harus bersama-sama, tidak bisa saya sendiri. Artinya mungkin dari pihak
terkait kan, misalnya bisa dari pihak pemerintah juga harus memikirkan dengan memberi, apa namanya, fasilitas dan memberi, apa namanya, reward kepada teman-teman guru yang mungkin memang benar-benar kinerjanya bagus dan lain-lain. Jadi menurut saya ini penting sekali untuk mengembangkan atau Iya, menyadarkan mereka untuk bertugas ke yang lebih baik lagi. betul. Betul sekali. Nah, Pak Jai, setelah itu ya, Pak Jai kan sudah punya rencana, tujuan ya, walaupun ada tantangan dan hambatannya, kira-kira Pak Jai ini ada nggak nih kesempatan untuk Pak Jai yang Pak Jai miliki untuk mengembangkan atau mencapai tujuan itu? Kesempatannya ada nggak di Pak Jai? Nah, ada Bu, ada karena saya sudah yang pertama saya punya kekuatan ya, kekuatan yang pertama sekolah itu sebenarnya sudah punya pimpinan yang bijaksana untuk kekuatan-kekuatannya ya, nggak asal memimpin gitu ya. Terus yang kedua, saya sendiri sudah sedikit dibekali tentang pedagogik ya, ilmu keguruan gitu ya, untuk bagaimana sih mendidik anak yang baik, bagaimana terus kompetensi profesional juga saya sedikit-sedikit sudah dibekali, terus kompetensi sosial juga saya sedikit-sedikit sudah dibekali. Betul. Nah, itu kekuatan-kekuatan yang bisa, apa namanya, membuat saya untuk merubah keadaan itu, gitu. Cuman emang ada hal-hal yang belum bisa saya lakukan, terutama di bidang finansialnya mereka gitu. Karena itu urusannya kan, apa ya, urusannya pemerintah gitu ya. Cuman saya hanya sekedar bisa menyampaikan kepada mereka, rezeki itu nggak datang dari sekolah saja, saya bilang, kalau sampean itu rekan-rekan ini kerjanya bagus, ikhlas, ya Mhm. rezeki itu datang dari mana-mana, saya seperti itu. Oh iya, jadi Pak Jai punya ya kesempatannya. Tapi saya ingin tahu nih dari skala 1 sampai 0 nih, kira-kira di mana nih posisi Bapak dalam untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan nih? Di posisi 1 sampai 10 ya Pak ya? 1 sampai 10 ya. Iya. Saya ingin di angka Kita 8 mengandai-ngandai nih, kira-kira Bapak ya. merasa ada di posisi mana nih? Saya pengen ada di angka 8. Angka 8, baik Pak. Nah, berarti Bapak punya kekuatan lebih ya, karena Bapak sudah di atas angka, setengahnya ya. Nah, gitu kan Betul. ya. Nah, apa nih kekuatan Pak Jai sendiri dalam mencapai tujuan itu? Kekuatan yang memang Pak Jai, punya gitu? Ya, yang 20% itu mungkin di finansial ya, kalau yang kan itu kalau 80 saya ambil 8 berarti 80% saya bisa Iya, heeh, berbuat betul lah ya, sekali. delapan puluh Sudah kuat persen. menurut saya juga. Ya, artinya Jadi saya yang tinggal 20%-nya sini, saya masih tinggal mencoba ya Pak Jai ya? ya, saya tinggal ini sih, apa, saya punya wewenang apa enggak gitu loh. Kalau saya Iya, punya wewenang, ya mungkin bisa saya wujudkan yang 80% itu. iya betul sih. Nah, terus Pak Jai, untuk, hal-hal tersebut kan pasti ada tuh hambatan-hambatannya, gangguan yang dapat menghalangi proses-prosesnya di dalam, tujuan Pak Jai ya. Setelah Pak Jai tahu nih, kok nilai Pak Jai itu 8, tapi tetap harus kita kesadaran diri kita tuh harus punya ya Pak Jai mungkin, ada nih hambatan-hambatannya gitu. Kira-kira apa nih yang dapat menghalangi dalam prosesnya tersebut? Ada nggak sih? Hambatan-hambatan itu Yang 20 yang persennya ya berarti ya? iya, yang saya rasakan itu hambatan-hambatan itu ya fasilitas, artinya Fasilitas, ya. heeh, fasilitas yang memadai lah artinya. Jadi kalau fasilitas memang kurang ya kita juga nggak bisa bicara apa-apa gitu ya. Kita mau memberikan motivasi kepada guru tapi kita nggak ada fasilitas yang memadai ya guru juga cuman Susah bisa ya? iya, bisa cuman bilang iya saja, cuman tidak ada tindakan gitu ya. Ya itu Benar mungkin sekali. yang hambatan-hambatannya tuh. Berarti kalau ada hambatan yang kita tahu pasti harus ada solusinya ya, Pak Jaya. Betul. Kira-kira ada nggak sih solusi, dalam menghadapi hambatan yang memang, Pak Jaya rasakan atau Pak Jai, ini gitu, Pak Jai ucapkan tadi? Solusi dari hambatan itu ya, Iya, betul sekali. solusi dari hambatan itu ya saya Dukungan belum ya? bisa, saya belum Mhm, bisa, saya belum belum bisa memberi solusi karena emang saya belum punya wewenang di dalamnya gitu. Saya mhm. hanya sekedar rekan sejawat, ya bisanya hanya sekedar menyadarkan, memberi teladan, memberi contoh, berbagi praktik baik seperti itu. Cuman kalau kalau 100% saya belum belum bisa untuk apa, memberi solusi terhadap hambatan yang 20% itu. Oh ya, baik baik baik. Jadi,
Pak Jai nih, menurut Pak Jai nih, ada nggak sih, namanya kita manusia ya, ada nggak sih Pak Jai, menurut Pak Jai sendiri masih kurang nggak sih, apa nih yang masih kurang di dalam diri Pak Jai untuk, proses, yang Pak Jai ingin capai gitu, ada nggak? Tuh, kekurangan yang saya pikirkan terhadap diri saya memang saya, apa ya, kalau kalau kolaborasi okelah ya, biasalah ya, Kolaborasi ya? kalau kolaborasi. Cuman kalau mungkin, bahasalah ya, bahasa yang disampaikan mungkin kurang pas, kurang mengenal Oke, gitu ya, kurang menyentuh, mungkin seperti itu. Tapi hal itu akan tetap saya perbaiki dari iya kekurangan-kekurangan benar, itu. betul sekali. Caranya yang jelas, prosesnya gitu, cara saya Iya menyampaikannya, cara saya menyadarkannya, nah itu kan mungkin butuh bahasa-bahasa yang, apa ya, yang baguslah ya, yang bisa menyentuh, yang bisa diterima gitu ya. iya, baik. Jadi Pak Jai sudah, merencanakan tuh ya, apa, mengidentifikasikan tentang masalah Pak Jai. Nah sekarang nih Pak Jai, kalau boleh tahu nih, apakah ada rencana yang memang Pak Jai ingin lakukan dalam mencapai tujuan Pak Jai, ke depannya ya, seperti apa gitu? Ada sih rencana, saya akan berencana itu bagaimana sih mengetahui, memahami, keinginan mereka, keinginan Mhm, rekan-rekan saya itu. iya, Misalnya mereka menginginkan apa, saya harus pahami. Terus saya tetap rencana ke depannya tetap bagaimana sih saya bisa memfasilitasi mereka gitu ya, biar mereka itu semangat, biar mhm, kinerja mereka itu bagus lagi, seperti itu. Karena betul, saya yakin memang karena fasilitas yang kurang memadai. Fasilitas itu banyak ya, bukan hanya benar, sarana dan prasarana ya, fasilitas yang betul lain sekali, mungkin ya gitu, reward misalnya dan lain-lain. iya. Saya rencanakan itu. Betul sekali Pak Jai. Nah setelah itu berarti kita punya Pak Jai ya, terutama Pak Jai ya, biasanya setelah punya rencana tuh ada strategi-strategi yang memang bisa digunakan gitu. Boleh diceritakan seperti apa mungkin yang ingin Pak Jai lakukan strategi-strateginya gitu? Strategi yang pertama perencanaan pastinya Mhm, ya, perencanaan dulu. Terus saya mengidentifikasi masalah yang ada, masalahnya seperti apa. Terus saya mengumpulkan data-datanya. betul, Setelah mengumpulkan data-datanya, saya tetap sharing ya atau berkolaborasi dengan teman yang lain untuk mencari solusi tersebut. Setelah itu, ya saya tetap, habis itu merefleksi ya atau menilai, memilah gitu ya. Ini yang iya, terbaik yang mana gitu kan. Baru saya ambil keputusan itu. Nah, seperti itu. Setelah saya ambil keputusan, program sudah berjalan, saya akan merefleksikannya kembali. Kira-kira kekurangan apa yang perlu apa namanya, dipenuhi, misalnya kan, perlu dirubah seperti itu. Itu perencanaan saya, iya benar sekali. strategi saya. Betul sekali, baik baik banget itu perencanaannya Pak Jaya, strateginya juga sangat baik. Nah, untuk melakukan atau penerapan strategi tersebut, kira-kira untuk jangka waktu yang akan digunakannya bagaimana Pak? Prosesnya, dalam prosesnya ya? Itu waktu lama, hitungannya apa, Bu? Itunya, apa ukurannya apa? Iya, Waktu jangka apa? waktunya bisa prosesnya berapa lama gitu kira-kira sambil Eee, berjalan 1 semester kah mungkin ya? oh gitu. Saya akan lama, bukan hanya Heeh, 1 semester, bisa jadi bagaimana 2 penerapan Pak Jay aja ya? iya, lama jangka waktunya, karena itu nggak mudah menyadarkan Oh orang gitu, itu, iya iya iya. Berarti agak sulit ya Pak ya? agak sulit. Makanya saya ceritakan, Bu. Iya benar sekali Pak. Nah jadi ukuran keberhasilan yang Bapak ingin capai itu, seperti apa tuh Pak? Ya, keberhasilan saya menginginkan pembelajarannya itu lebih aktif, efektif gitu ya. Cara, apa namanya, biar siswa itu dapat belajar dengan baik dan bermakna, serta siswa dapat belajar secara menyenangkan. Jadi, Benar siswa sekali. itu tidak hanya sekolah yang datang pulang gitu. Jadi, ketika dia Mhm, pulang itu ada bawa hasil gitu loh. betul Jadi betul. bukan hanya sekedar datang, ngobrol, ribut, pulang. Saya pinginnya ya sekolah itu anak-anak itu ketika pulang, ya dapat hasil, bukan hanya hasil secara akademik ya, hasil Mhm, secara kecerdasan emosionalnya, seperti itu, sosial emosional ya Pak ya? karakternya, seperti itu.
Jadi tercapaian keberhasilan Pak Jai seperti itu ya. Nah Pak Jai betul, dalam kita mencapai keberhasilan tuh biasanya kan tidak mulus ya Pak Jai ya. Ada betul. tuh gangguan-gangguan. Nah bagaimana nih kalau memang ada gangguan nih kira-kira antisipasi Bapaknya dalam menghadapi gangguan atau hambatan itu seperti apa Pak? Gangguannya gangguannya tetap ada sih. Iya. Seperti sekarang gangguan ya Pak ya. Ya gangguannya, eee, apa namanya, pasti tetap ada, Iya. mungkin ada, rekan guru yang mengelompok seperti itu Kak, Hmm, seperti iya, kan, iya, baik. mengelompok membuat, apa ya, membuat sebuah kumpulan gitu Iya, ya. iya. Mungkin Circle ya Pak ya kalau sekarang. iya betul, buat circle lah ya sekarang itu ya. Jadi, itu yang kadang kita sulit ya untuk memecahkan masalah ya, karena mereka kadang berkotak-kotak gitu ya. Yang saya sebenarnya nggak suka sih kalau misalnya di sebuah instansi itu ada berkotak-kotak gitu ya. Artinya pinginnya ya semua ya circle, semua ya Iya, saudara, semua ya rekan gitu ya. benar Cuman memang sekali. itu gangguannya kalau menurut saya, Iya, oh iya, berkotak-kotak. betul. Iya. Yang Bapak perhatikan ya, sering kali Betul. mereka berkelompok gitu ya, Pak, ya. Nah, kalau untuk setelah ada gangguan ya, sudah tahu nih Bapak nih ya, ada gangguan. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak akan melakukan atau memulai rencana yang Bapak, inginkan kapan nih, Pak? Secepatnya, Bu. Tapi ya Secepatnya? walaupun secepatnya tetap butuh proses, Bu, ya. Karena saya Iya, juga betul. kalau saya mau menerapkan sekarang saya belum punya wewenang. Kalaupun nanti Oh, iya. ke depannya saya punya wewenang, saya akan lebih maksimal menerapkannya. Mhm, mhm. Nah, dalam penerapan yang ingin Bapak lakukan ya, dalam rencana Bapak itu, tujuan Bapak itu, ada nggak nih Pak, orang-orang yang terlibat, khususnya dalam ikut sertalah dalam rencana Bapak? Masa Bapak sendiri? Kayaknya nggak mungkin ya? Ada banyak, Bu, yang perlu saya Ada ya? libatkan. Yes, Banyak yang perlu saya libatkan. Saya nggak mungkin kan untuk berjalan sendiri gitu kan. Saya juga punya pimpinan yang jelas kan. benar. Saya juga punya bawahan. Jadi Betul, semuanya saya betul. libatkan, bukan hanya saya sendiri. Semua warga sekolah saya libatkan, dari siswa sampai dengan kepala sekolah. Dan Oh bahkan iya, saya akan melibatkan masyarakat dan instansi terkait gitu, misalnya seperti pemerintah, kan ada ya perwakilan-perwakilan yang di dinas pendidikan itu. Itu saya akan sampaikan gitu, bagaimana cara menyemangati, memberi motivasi terhadap guru-guru yang kinerjanya masih kurang maksimal gitu. benar sekali Pak. Kalau misalkan lebih banyak, kita lebih berkolaborasi ya Pak ya, insya Allah tujuan Hmm. Bapak tercapai cepat ya Pak ya. Nah, terus komitmen Bapak nih terhadap rencana yang akan dilakukan, ada komitmen nggak nih? Harus apa gitu? Komitmen pasti ada dong, Bu. Komitmen pasti ada. Saya tetap berjuang terus, berkomitmen. Terus Iya, saya juga akan memberi teladan dulu lah ya, memberi contoh dulu itu komitmen saya, memberi contoh dulu kepada mereka agar mereka juga bisa me, apa ya, men, me, men, men- apa ya, menyontoh lah ya mhm, praktek mhm, baik yang saya lakukan kepada mereka. Itu betul komitmen sekali. saya memberi teladan dulu lah. Oh, jadi Bapak yakin ya, Pak, ya, nih, kalau misalkan Bapak sudah yakin, sudah punya komitmen ya, Bapak yakin ya, berapa yakin Bapak, untuk mencapai keberhasilan itu kalau dari angka 1 sampai 10 ya, kalau kita, prepare ya. Kalau tadi kan Bapak berada di angka 8, berarti sekarang di angka berapa nih? Kalau kalau tadi apa tadi sih itu? Kalau ini kan keyakinan ya. Ya, berapa yakin nih Bapak dalam, Kalau tadi apa? mencapai Target keberhasilan? ya? Kalau tadi Ya. target ya, kalau tadi Kalau target tadi sekarang posisi Bapak saat menghadapi masalah itu. Kalau sekarang tuh, mhm, berapa yakin nih Bapak keyakinan, dalam mencapai keberhasilan ini? iya keyakinan saya di bawah posisi saya kalau keyakinan saya. Ya karena semuanya butuh proses. Iya, Tujuh puluh betul lima, sekali. 75 Bu. 75. Berarti, setelah Bapak tahu nih ya keyakinan Bapak, masihkah ada keraguan yang memang masih Bapak rasakan gitu sebelum Masih Bu, memulai ini? masih 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 ya, Pak, ya? masih banyak sekali ya, masih banyak Iya, sekali keraguan-keraguan itu. Tapi saya yakin, satu persatu keraguan itu akan hilang dengan sendirinya, asal benar saya sih.
tetap komitmen, tetap optimis, seperti itu, berpikir Iya, positif. betul sekali. Oh iya, Bapak. Jadi, setelah percakapan ini, bagaimana nih dengan tindak lanjut dari percakapan hari ini? Mungkin Bapak, hari ini cerita nih ya sama saya masalah atau permasalahan Bapak nih, nanti ke depannya bagaimana tindak lanjutnya nih? Kira-kira ada nih cerita lanjutan ya, Pak, ya? Nyatanya ya, nyata. Nanti saya akan, mencobalah, Bu, ya, mencoba pertama memberi teladan, yang kedua mencoba untuk menyadarkan, seperti itu ya. Betul betul Dengan betul. cara membuat rencana dululah ya, membuat rencana dulu, mengidentifikasi masalah dulu, Benar, terus mendata, terus saya berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di situ. betul sekali. Saya akan coba ke depannya itu untuk, menyadarkan, untuk memberi motivasi kepada mereka tentang bagaimana menjadi guru yang berkualitas, yang baik gitu dalam Betul mendidik sekali, anak. Pak. Iya, semoga mungkin rencana Bapak udah baik ya, semoga nanti, rencananya berjalan dengan baik juga. Saya juga pastikan Bapak pasti bisa, semangat ya Bapak ya. Cerita Bapak ini sangat menginspirasi sekali, untuk saya terutama ya, karena memang, permasalahan di sekolah kita juga mungkin pasti ada ya Pak, berbeda-beda ya itu juga. Jadi Bapak pasti yakin bisa menyelesaikan masalah ini dengan, tujuan-tujuan yang Bapak inginkan, juga penerapan-penerapan yang Bapak utarakan seperti yang tadi ya Pak ya. Betul. Ya Oke ya. Bapak, saya terima kasih loh Bapak ya, saya sudah mendengar cerita Bapak, Bapak juga sudah meluangkan waktu sama saya untuk cerita, sharing ya. Karena apa, karena memang, dengan bercerita kita bisa mendapatkan teman sharing ya, walaupun sebenarnya solusinya, sudah ada sebenarnya, cuman Bapak mungkin perlu penguatan saja ya, Pak, ya. Semoga dilancarkan ya, Pak. Terima kasih, untuk waktunya. Saya yang terima kasih, Bu. Saya terima Sama-sama, kasih Pak. sudah didengarkan ceritanya, sudah didengarkan ceritanya, mudah-mudahan ada apa ya, ada perubahan di diri saya lah Iya, pasti terutama, pasti ada, dan di Pak. Saya sekolah yakin saya. Bapak ada perubahan, karena Bapak orangnya semangat, Pak. Dan juga jangan lupa berkolaborasi dengan teman-teman yang seperti Bapak ucapkan tadi, seperti yang Bapak bilang tadi. Insya Allah tujuan Bapak tercapai ya, Bapak ya. Siap siap. Terima kasih, Bapak.